sini punya Siap. bintang tamu juga nih yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak Ustadz, jadi kemarin saya sempat diuji sama mantan suami saya. Saya menemukan chat yang berisi perempuan Pak Ustadz. Dia ini memeras mantan suami saya jika tidak mengirimkan uang kepada wanita tersebut, semuanya akan dibongkar atau diadukan kepada saya Pak Ustadz. Dan saya juga membaca ada chat yang berisi mantan suami saya itu sempat check in di hotel Pak Ustadz. Tahun 2018 saya sudah sempat bercerai dengan dia. Tetapi saya diajak rujuk. Dia berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Dia bersumpah atas nama Allah Pak Ustadz. Sebenarnya di tahun 2022 itu saya sudah merasa perasaan yang tidak enak Pak Ustadz. Karena dia sudah mulai jarang memberi nafkah batin kepada saya. 5 bulan, 6 bulan tidak memberikan nafkah batin, tidak menyentuh saya Pak Ustadz. Di tahun 2024 itulah saya menemukan juga video tidak senonoh keadaan memiliki luka sedalam ini Pak Ustadz. Terima kasih. Iya, Bunda. Kunci ketenangan hati itu ada pada hati yang mendekat dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Maka yang pertama, Kak Prima, Ahilman merasakan rasa sakit yang tentu tidak mudah untuk dilewati dengan semua yang terjadi. Tapi percayalah, tidak ada satupun yang terjadi illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Mulai pelan-pelan hapus semua kenangan dengan suami. Makin diingat kenangan sakit, makin sakit, betul gak? Coba Ahilman mau tanya, tolong jawab. Bunda sayang kalau Bunda disakiti, yang diingat Allahnya atau orang yang nyakitinnya? Kalau yang diingat orang yang nyakitinnya tambah sakit atau tidak? Atunaha diingat wae. Udah jelas nyakitin kita, kenapa harus diingat terus? Pelan-pelan. Gimana caranya? Makin ingat, makin sakit. Caranya menghindar. Cari jalan yang lain. Healing, kalau bahasa anak sekarang namanya apa? Healing. Cari situasi yang membuat kita bisa lupa. Sibukkan diri. Kak Prima, jangan khawatir kok, rizki sudah Allah atur. Ingat ya, rizki kita tidak ditentukan oleh suami kita. Rizki kita yang nentuin siapa? Allah. Suami kita hanya wasilah rizki yang Allah kasih ke kita. Kalau kita bilang, rizki saya dari suami, hati-hati. Jangan menuhankan suami. Tuhan kita siapa? Allah. Rizki kita dari wasilahnya suami yang ngasih rizkinya buat kita. Betul apa betul? Maka Kak Prima pelan-pelan satu, deketin Allah, datang taklim, ya, baca Quran, zikirnya diperbanyak, sholatnya dijaga, yang sunnah ditambah, temuin lingkungan yang baik. Karena biasanya lingkungan yang gak baik juga ngikutin kita tuh, mempengaruhi kita. Setelah itu belajar buka hati, nanti bisa bertemu dengan laki-laki yang barangkali lebih baik ke depan. Walaupun masih sakit tapi pelan-pelan. Ya gak apa-apa, hidup harus terus berjalan, betul?
Yang gagal rumah tanggamu bukan hidupmu. Yang hancur usahamu bukan masa depanmu. Percayalah, setelah semua yang terjadi, asalkan ada Allah di hati kita, semua akan baik-baik saja. Libatkan Allah, deketin Allah, dan yakin ada kebaikan yang sedang Allah titipkan. Terakhir ada satu doa agar kita bisa lebih ridho menerima ketentuan Allah. Boleh apa boleh? Aa sekali, bunda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardha biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hati yang tenang bersamamu, hati yang yakin berjumpa denganmu, dan hati yang ridho untuk menerima semua ketentuanmu, dan hati yang merasa cukup atas semua pemberianmu. Bagus doanya. Nanti dibaca ya Kak Prima, dan untuk jamaah semua pemirsa Trans TV boleh diamalkan, baca setiap selesai sholat. Apalagi kalau kita lagi ngerasa nggak rela dengan apa yang Allah takdirkan. Semoga Allah hadirkan yang lebih baik setelah semua ini. Amin ya rabbal alamin. Dan saya meminta kepada Allah untuk petunjuk. Saya sholat istikharah, diberikan petunjuk bahwa saya ini harus bercerai dan semuanya dilancarkan. Yang dilancarkan yang bercerainya gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz bilang mendekatkan diri kepada Allah, harus berserah diri kepada Allah, karena memang yang tahu semua itu hanya Allah. Dan alhamdulillah mengikuti kajian hati hari ini saya merasa terbantu, merasa hati saya sudah plong, lebih ikhlas, lebih berfokus ke masa depan. Berserah diri kepada Allah itu harus bisa bangkit, pasti bisa bangkit. Masih ada waktu, siapa lagi yang mau curhat lagi? Boleh? Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, 1 tahun yang lalu saya bertemu dengan laki-laki dari aplikasi Instagram. Bertemu dengan laki-laki, terus Berkenalan dengan laki-laki lewat aplikasi Instagram. lewat aplikasi sosial media, oke? Awalnya kami berkomunikasi dengan baik, lalu saya memutuskan untuk bertemu sama laki-laki itu. Saya bilang kalau mau ketemu saya ya udah ke rumah. Saya bawa ke rumah. Begitu dia ketemu saya, awalnya dia meyakinkan saya, bertemu dengan saya, dia berubah Ustadz sikapnya. Lalu saya awalnya apa ini jawaban dari doa saya? Nah seminggu kemudian begitu saya mimpi itu ternyata benar, dia posting perempuan lain. Oke. Dia posting perempuan lain. Iya. Sampai saya bilang, ini siapa? Saya bilang gitu, soalnya dia mencoba lagi dekat dengan saya sementara dia posting perempuan lain. Saya bilang, ini enggak, kata dia, ini enggak seperti yang kamu kira. Aku minta maaf. Ini drama FTV banget ya cerita kita. Lanjut terus. Aku minta maaf. Tolong jangan blokir aku, jangan benci aku, kata dia seperti itu. Ya, terus sekarang gimana? Setelah laki-laki itu datang dan pergi, terus gimana? Yang mau Teteh tanyakan apa ke AA? Yang mau saya tanya, bagaimana cara mengikhlaskan? Walaupun itu sulit buat saya, Ustadz. Iya. Bagus. Ya, terima kasih, Ustadz. Baik, Bunda.
Ini pelajaran ya buat adik-adik saya ya. Jangan mudah menyerahkan hatimu kepada orang yang belum tentu jadi takdirmu. Jangan ya dek ya. Ya dek ya. Makanya mohon maaf kakak beruntung bersyukur sama Allah. Dia dibuka kejelekannya sebelum kakak menikah. Coba kakak dengerin ibu tadi yang bertanya di sana tadi. Makanya izin ya, kenapa ya Allah mematahkan hatiku dari orang yang aku cintai sengaja, bukan ingin menghancurkanmu. Justru Allah ingin menyelamatkanmu dari orang yang tidak baik kepada dirimu. Betul? Jangan berharap sama manusia lah. Udah, dia pergi bagus. Ngapain mempertahankan orang yang bakal nyakitin kita? Belum nikah aja udah nyakitin. Betul apa betul? Tenang, Teteh. Jangan bilang, semua laki-laki sama. Juga laki-laki. Tersinggung saya dibilang begitu tuh. Jangan mudah menerima hati yang belum tentu jadi hati bagi kita. Hati-hati sekarang mah banyak buaya berkeliaran. Betul apa betul? Jangan sibuk mempercantik fisik, tapi sibuklah mempercantik hati. Kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap, tapi kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Betul? Teteh, jangan ditangisi, jangan disedihkan. Biarin dia pergi ninggalin kita. Setuju? Senyum lagi, bahagia lagi, pulang dari sini. Jangan galau lagi, tenang. Ada skenario yang Allah sedang siapkan buat Teteh. Setelah laki-laki itu nyakitin hati Teteh.